Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 5. Kembali lagi dengan Bu Ovi yang akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang menuliskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Untuk Ananda kelas 5, tetap semangat dalam beribadah, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa membantu orang tua. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui mengamati video yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menuliskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Ibu akan mengingatkan kembali, apa sih fungsi kata tanya itu? Yang pertama, apa? Apa berfungsi untuk menanyakan keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Contohnya, apa yang dilakukan Adi setelah pulang sekolah? Kedua, siapa? Siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terlibat dalam peristiwa. Contohnya, siapa yang tidak masuk sekolah hari ini? Ketiga, di mana? Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa tersebut bisa terjadi. Contohnya, di mana rumah Adi? Yang keempat, bagaimana? Bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses suatu peristiwa tersebut terjadi. Contohnya, bagaimana cara membuat gerabah? Yang kelima, mengapa? Mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab peristiwa tersebut bisa terjadi. Contohnya, mengapa ibu pulang lebih awal? Nah, selanjutnya, ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, di mana rumah Abi? Nah, terakhir kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, kalimat tanya umumnya selalu diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Contohnya, mengapa Arka tidak masuk sekolah? Nah, mengapa ini merupakan kata tanya yang berada di awal kalimat. Ketiga, intonasi pada akhir kalimat menurun. Contohnya, mengapa Arka tidak masuk sekolah? Nah, pada kalimat terakhir itu intonasinya menurun. Nah, selanjutnya, Ibu akan membacakan tentang wawancara Rio dan Pak Jojo yang merupakan salah satu pembuat tempe. Nah, Rio bertanya, apa saja bahan dasar yang dibutuhkan untuk membuat tempe ini, Pak? Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat tempe ini seperti air, kacang kedelai, dan juga harus ada ragi. Rio, mengapa harus menggunakan ragi, Pak? Karena fungsi ragi sangat penting untuk mengembangkan jamur. Rio, bagaimana tahap pembuatan tempe, Pak? Pertama-tama, kacang kedelai direbus selama 2 jam, kemudian direndam 1 malam. Besok pagi digiling, dicuci sampai bersih. Setelah itu diberi ragi, ditiriskan, dicetak atau dibuat tempe, lalu didiamkan selama 2 hari 2 malam. Paginya siap untuk dijual. Di mana Bapak menjual tempe-tempe Bapak?
Bapak menjual di pasar, di warung-warung sayur, sayur keliling, dan menjual langsung di sini. Siapa saja yang bekerja di tempat usaha Bapak? Tidak tetap, kebanyakan pekerja dari tetangga. Terima kasih sudah berbagi informasi, Pak. Sama-sama. Nah, dari wawancara tersebut, Rio mendapatkan informasi tentang cara membuat tempe, bahan membuat tempe, di mana Pak Jojo menjual tempe, dan siapa yang bekerja di tempat usaha Pak Jojo. Nah, untuk latihannya, silahkan Ananda membuat teks wawancara. Dapat dilakukan dengan contoh dengan siapa saja, contohnya ayah, ibu, pembuat tahu, pedagang sayur, dan lain-lain. Seperti yang sudah Ibu contohkan tadi ya, dengan memuat pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dikerjakan di buku tulis, jangan lupa diberi nama ya. Hari ini kita sudah belajar tentang menuliskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Terima kasih, tetap menjaga kesehatan ya. Semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita dapat belajar di sekolah lagi. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.